selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre sudah ada di seri Cinta ke-87. Dan malam ini luar biasanya kita akan berbincang bersama Sis Yeni Trimulyani. Beliau ini selamat malam Brohar dan selamat malam yang sudah bergabung. Beliau ini adalah seorang pejabat yang menghadapi penyakitnya, yang nanti biarkan beliau menceritakan pengalaman beliau, lalu beliau bermeditasi bersama kami. Nah, ini pengalaman Sis Yeni ini akan merupakan sesuatu hal yang bisa membantu bro dan sis yang sedang menghadapi penyakit atau yang sedang dalam kesulitan, mungkin bisa mendapatkan informasi dari Sis Yeni. Selamat malam yang sudah bergabung. Oke, saya mau undang Sis Yeni dulu ke dalam bincang. Beliau bisa bergabung. Sis Yeni adalah seorang jaksa, yaitu asisten pembinaan kejaksaan di Banten. Selamat malam Sis Yeni. Aduh, cantik dan segar sekali. Selamat malam, Brenda. Iya, Sis Yeni ini aktif pada berbagai organisasi cancer atau health support ya. Dan beliau ini menjalankan S1 mendapatkan sarjana hukum dari Universitas Lampung tahun 96 dan S2-nya di Magister Humaniora dari Universitas Diponegoro 2004. Luar biasa nih Sis Yeni. Apa kabar Sis Yeni? Sis Brenda, apa kabar? Sehat sih. Sis Yeni juga kelihatannya sehat dan segar sekali. Cerita dong sis, kegiatan sis sehari-hari itu bagaimana? Baik. Kalau untuk kegiatan Sis Brenda, saya sudah berkantor di Kejaksaan Tinggi Banten. Jadi adalah sebagai aparat penegak di bidang penegakan hukum, tetapi suaranya agak putus-putus ya sis ya. Oh, agak putus-putus ya. Coba saya sekarang jelas sis. Sekarang jelas. Ya. Iya. Oke, silakan dilanjut Sis Yeni. Kalau untuk tugas sendiri ada di Kejaksaan Tinggi ya. Kan penegakan hukum sendiri dalam buat hal yang sebenarnya tetapi juga bagaimana kan kesehatan kira-kira. Iya. Sis Yeni itu bekerja di kejaksaan itu sudah sejak lulus kuliah atau baru berapa tahun terakhir? Oh, sejak lulus kuliah ya, dari tahun. Oh, oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih Sis, gimana proses Sis bertemu dengan Twim? Oh, iya Sis. Suaranya putus lagi, mungkin perlu lebih dekat ke mic. Nah iya, tadi yang saya bilang suaranya agak putus-putus. Coba agak, ya sip. Oke, lanjut sih. Oke. Kita bagaimana kita ketemu dengan jadi saya sharing sedikit. Ini awal bulan Januari, di bulan tanggal 20 Januari di diagnosa. Oh, cancer ya. Januari 2000 tahun ini atau tahun lalu sis? Tahun ini. Tahun ini. Oke, jadi sudah 7 bulan ya kira-kira ya sis ya? Ya, sudah 7 bulan. Gitu kan. Saya nggak bilang di vonis ya. Biasanya orang bilang cancer gitu. Nggak, tapi di iya, betul, nggak boleh bilang divonis, betul banget sih, setuju. Kalau menjalani hukuman, gitu, hukuman mati. Oh, tapi betul.
didiagnosa. Gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian, mungkin flashback ke belakang sebelum jadi kejaksaan itu saya memiliki seorang pimpinan luar biasa menurut saya seperti seorang guru itu Bapak Reda. Iya. Bro Reda ini sudah pernah saya undang di sesi cinta Sis Yeni. Sis Yeni udah pernah nonton belum? Ya, di tanggal 22 Januari ya. Iya, Bro Reda pernah sharing di seri cinta dan beliau memang luar biasa ya karena menceritakan pengalaman beliau bermeditasi, kemudian beliau juga hasilnya bagus sekali, karir beliau juga bagus sekali. Nah, kemudian membantu Sis Yeni mengenalkan meditasi ini ya Sis ya. Ya. Ibu ya. Ibu Reda itu mengenal. Pada saat itu saya belum dia. Oh, oke. Memang kita katanya saya bersih. Jadi saya sudah untuk menerima kabar. Nah, ya. Saya dibimbing juga gitu melalui diskusi. Suaranya masih agak terputus, maaf Sis. Oh iya. Sis pakai headset nggak? Kalau pakai headset dilepas aja kali. Oh iya, oke. Mungkin pakai suara biasa aja Sis. Pakai suara biasa. Terkadang ya. Kalau pakai headset itu suka putus-putus. Coba ya kita lepas headset. Baik. Jadi. Jelas. Oke. Jadi saat itu dengan berita ya saya tentang bagaimana kita kemudian bagaimana diri bagaimana tidak banyak dan yang lebih sabar ketika lebih sabar menghadapi ya. Ya. Ketika didiagnosa itu di tanggal 20 Januari didiagnosa itu reaksi yang pertama shock pasti. Oh, betul. Nah, ketika itu hanya saat itu sudah mengenal kecerahan, reaksi hanya reaksi dari saya tentu ini akibat perbuatan mungkin baik itu secara maupun atau perbuatan yang lain. Ya, suaranya masih putus-putus. Iya, memang sedikit putus-putus, tapi lebih baik dari yang tadi sih. Jadi headsetnya udah dilepas ya Sis ya? Sudah. Oke. Jadi saya berpikir bahwa ketika saya didiagnosa cancer, mengalami cancer, itu adalah karma buruk yang berbuah, yang harus saya hadapi. Jadi seperti itu. Wah Sis, saya ini mau bertanya dulu kepada Sis. Sis ini backgroundnya kan bukan Buddhis ya Sis ya? Bukan. Bro Reda pun bukan Buddhis, tapi Bro Reda ini kan Muslim. Iya. Ya. Kemudian Sis Yeni sendiri ini apa nih? Saya Kristen. Oke. Jadi Sis Yeni bisa menerima konsep tentang karma itu perbuatan ya Sis ya? Betul. Luar biasa. Betul. Kalau saya sih berpikir kalau di Alkitab sendiri juga ada tentang tabur tuai ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi itu karma juga begitu kan. Karma buruk tentu akan berbuah buruk. Nah, sehingga ketika saya memiliki kesadaran seperti itu, tidak ada perasaan marah ataupun kecewa ataupun menyalahkan siapapun atau bahkan berpikir yang mungkin sedikit ekstrim, sedikit aneh, jangan-jangan saya didukunin nih atau seperti itu. Jadi tidak ada perasaan. Untungnya Sis Yeni itu berpikir positif, jadi bisa betul-betul menerima dengan penuh kesadaran. Betul.
dan ini juga Sis Brenda, kansernya juga maksudnya bukan di stadium awal gitu. Maksudnya ya sudah lanjut ya, sudah lanjut. Betul. Dan perlu ada satu tindakan yang radikal. Jadi semenjak saya didiagnosa, kemudian saya bertanya kepada dokter apa yang harus dilakukan gitu, dan berapakah prosentase kesempatan saya untuk hidup. Itu saya dokter tentu menerangkan secara medis bahwa oke, kesempatan untuk hidup ya 50-50 gitu kan. Terus yang harus dilakukan mungkin bisa surgery gitu kan. Tapi sih tidak menjamin gitu kan. Akhirnya saya memberi waktu untuk berdiskusi dengan keluarga. 1 bulan atau 2 bulan, setelah itu nanti bisa surgery. Tetapi karena saya sudah memiliki satu keyakinan yang mantap bahwa ya ini harus segera diatasi, maka dalam waktu setelah bertemu dokter hari Jumat tanggal 4 Februari 2002 saya minta dilakukan operasi itu di tanggal 5, tapi dokter menjadwalkan di tanggal 6. Jadi hanya 2 hari waktunya dari diskusi. Ya, dari diskusi kemudian dilakukan surgery histerektomi radikal. Jadi saya menjalani operasi selama lebih kurang 8 jam gitu. Dengan resiko. Sis, boleh tahu nggak sis, kansernya itu di mana sis? Di serviks. Di serviks. Di serviks, sehingga kemudian saya menjalani histerektomi radikal dan beberapa bagian dipotong, di serviks diangkat, kemudian juga ada beberapa bagian. Jadi ada 3 bagian yang dioperasi. Nah itu jadi menurut dokter sendiri itu adalah operasi yang cukup berat gitu karena radikal ya. Ya, sampai 8 jam kan operasinya cukup berat ya sis pasti ya. Gitu. Jadi waktu itu juga sudah disiapkan kemudian darah. Nah, termasuk transfusi darah, ketersediaan darah. Jadi Bro Reda juga ikut membantu saya. Wow, iya Bro Reda mah luar biasa dah. Kemarin kami habis donor darah nih. Tanda bekasnya aja saya masih ada nih sis. Iya Bro Reda justru datang dan kebetulan kan di situ ada orang pemerintah dari DKI, jadi kepala PMI dan lain-lain. Kita bekerja sama gitu kan. Nah itu juga Bro Reda cerita beliau itu sering sharing kepada orang-orang di kantornya gitu. Jadi wah itu benar-benar luar biasa berbagi. Bahwa sesuatu itu kita harus lakukan dengan kesadaran penuh dengan cinta kasih. Nah, ini bagaimana nih sis menghadapi cancer yang kalau orang lihat itu tidak percaya. Saya pertama kali ketemu sis Yeni, saya bingung. Kok orang kena cancer segar benar? Iya, iya Sis Brenda. Saya sendiri juga sebetulnya kalau saya tidak mengalami, mungkin saya juga nggak percaya. Gitu karena beberapa kecuali tim dokter ya yang memang sehari-hari bersama saya, kalau teman kantor atau kolega yang ketemu saya tuh tidak percaya bahwa saya sakit gitu karena sangat fresh. Nah demikian juga dengan meditasi yang saya di sharing oleh teman-teman tim, saya di sharing oleh Sis Brenda, Bro Reda, kemudian juga ada Sis Cindy, ada Sis Ivana. Karena lewat WA, jadi semuanya saya pelajari. Kemudian, nah kalau saya tidak mengalami sendiri, mungkin saya hanya bisa berpikir meditasi itu saya belajar teorinya, hanya secara teori saya belajar meditasi seperti ini, oke saya praktekkan. Tetapi ini betul-betul terimplementasi gitu loh, jadi bukan sekedar teori. Gitu. Betul. Sangat membantu luar biasa saat saya mengalami satu penyakit yang boleh dibilang ini luar biasa berat sebetulnya. Karena dokter sendiri, tim dokter saya ada 7 orang, ada tim dokter bedah onkolog, digestif, dokter-dokter yang cukup senior. Itu beliau sendiri juga heran melihat perkembangan saya. Ketika setelah selesai surgery itu dokter bedah onkolognya
bedah serviknya itu bicara dengan saya, diskusi bahwa untuk bisa berkemih secara normal paling tidak akan memakan waktu 6 bulan. Karena memang cukup radikal. Dan itu pun harus menggunakan alat bantu. Alat bantunya urine bag. Saya harus membawa itu kemanapun saya pergi beraktivitas. Tetapi saat saya menjalani itu semua, sis, baik surgery-nya gitu ataupun pemasangan alat, saya selalu melakukan meditasi meskipun dengan posisi posisi berbaring gitu yang belum bisa pasang semua alat gitu ya. Saya lakukan. Betul. Itu saya bilang ke dokter, dok, saya mau coba gitu untuk berurin, siapa tahu bisa gitu normal. Oh, enggak, 6 bulan Bu, nggak mungkin. Ya udah kita coba. Ternyata 1 minggu saya sudah bisa dan itu normal. Makanya dokter luar biasa. Sis, saya curious nih, pada saat sis surgery, apakah sis juga bermeditasi? Saya bermeditasi sebelumnya. Pokoknya jadi sis Brenda, saya kan tadinya cukup awam dengan meditasi ini. Saya dapat sharing dari Bro Reda dan istri beliau gitu kan, dan ibu, ya dari situ saya belajar sendiri secara otodidak sebelum surgery nih. Ini Bro Reda baru masuk nih. Malam Bro Reda. Nih barusan diceritain nih sama Sis Yeni, luar biasanya Bro Reda membantu. Dan Sis Yeni lagi cerita, silakan. Ya. Jadi memang seperti tadi Sis Brenda, sebelum saya didiagnosa itu rupanya sudah dipersiapkan dengan dibimbing lah ya. Bro Reda secara tidak langsung membimbing dengan sharingnya, begitu juga Ibu. Sehingga ketika akan dilakukan surgery, saya juga mencoba melakukan meditasi gitu dengan segala kemampuan saya. Dan ajaibnya gitu, pada saat itu dilakukan, yang seharusnya itu sangat setelahnya itu pasti sangat sakit ya karena dia radikal. Itu saya tidak merasakan. Wow. Jadi tidak merasakan sakit. Nah, itu episode pertama. Kemudian episode keduanya, cancer ini kan pengobatan atau treatmentnya itu cukup panjang, melelahkan dan menyakitkan. Nah, gitu. Gambarannya seperti itu. Gitu. Jadi baik setelah surgery, kemudian ada yang namanya kemoterapi, ada yang namanya radioterapi, gitu kan. Radioterapi itu sinar yang cukup tinggi ya, yang panas. Kemudian ada lagi targeted terapi. Jadi semua treatmentnya itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Karena misalnya untuk kemoterapi itu kita diobati dengan obat-obatan yang keras yang menimbulkan radiasi sebetulnya. Ya, jadi ada platinum misalnya. Jadi isinya tuh platinum gitu, seperti itu. Wow. Ya, jadi itu masuk ke dalam tubuh, memang membunuh sel-sel kansernya, tetapi membunuh sel-sel sehatnya. Betul, itu yang saya dengar. Dan biasanya orang kena kemo itu kan hitam-hitam wajahnya, terus rambutnya pada rontok. Apakah Sis Yeni mengalami itu? Puji Tuhan saya tidak mengalami itu. Jadi kalau saat kemo, biasanya kita sebut dengan dripping in the midnight gitu ya. Jadi di tengah malam kan, di tengah itu dengan cairan tadi yang ada platinum. Dan yang betulnya menurut teman yang penderita kanker lainnya itu sakit, dia sakit dalam darah gitu, dan juga membuat otot gitu. Iya. Itu yang saya dengar begitu sih rata-rata. Ya, nah tetapi ajaibnya Brenda, dengan tadi kita positif, saya bermeditasi, itu tidak terjadi. Yang saya rasakan, amazing. Iya, justru rasa sangat segar dan sangat baik, dan setelahnya merasa sangat pulih. Nah itu itu juga kan cuma orang yang saya sendiri juga
merasa ada Ajaib ya. Aha. lebih dokter yang setiap melakukan kontrol ya, tim dokter kok bisa begini, apa resepnya, Nanti si Ziani mesti ngajarin pasien-pasien yang di kemo tuh supaya mereka pada nggak kesakitan gitu, bisa menerima, bisa eh, tenang menghadapinya gitu. Jadi wah bagus sekali sis. betul betul. Terus Dan itu sis Ziani juga apakah rutin, tidak hanya pada saat kemo, tidak pada saat hanya operasi juga bermeditasi? Apakah sis Ziani juga rutin meditasi pagi sore misalnya? ya saya rutin melakukannya pagi dan malam hari biasanya sis Brenda gitu. Kalau Berapa lama sis? awal 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 saya melakukan itu 15 menit, 15 Ah, oke. Ya. 15 menit. Jadi saya sih berprinsip bahwa uh, short times, short time many times. Aha, right. Saya harus rutin melakukannya, gitu kan. Betul. Jadi, waktu sering bertambah fokus, itu sudah bisa setengah jam. Wow. Dan rasanya kalau tidak melakukan meditasi, itu ada sesuatu yang kurang. Betul. Mantap. Jadi, Memang begitu, sis. betul. Ya, kemudian ketika saya berdiskusi dengan tim dokter, gitu, jadi ada dokter onkologi, ada dokter radiasi, ada dokter diskusi, dan mereka tuh sepakat bahwa apa yang bahwa progres saya itu cepat dan sangat mahal, itu terjadi meditasi, gitu. Sehingga kemudian itu diskusi itu ini tidak merupakan satu alternatif baru, dan mereka sepakat untuk itu bahwa memang kalau di luar negeri sendiri gitu, di Amerika itu memang dipakai untuk pengobatan. Ya. Atau misalnya wellness center gitu itu juga dipakai. Jadi sebetulnya kalau untuk karena saya sebagai cancer survivor ya, memang untuk cancer itu sangat bermanfaat karena yang pertama pasien cancer itu adalah semangat yang mampu menerima kesadaran, menerima di alam ini dengan kesadaran, maka yang timbul adalah kesembuhan, gitu kan, kebahagiaan menghadapi itu lepas dari penderitaan. Kalau menurut saya itu. Wow, luar biasa. Sis, sis ini masih online retret atau terkadang saja diskusi sama sis Ivana, masih begitu atau bagaimana? Kan pernah ikut online retret ya, sis ya? Ya, saya diskusi dengan Sis Ivana, gitu, bahan-bahan yang dari Sis Brenda juga dikirim oleh Sis Ivana ke saya. Kemudian kalau dengan ini juga saya beberapa kali ketemu. Terus kemudian juga saya juga mencoba melakukan meditasi secara langsung dengan beberapa grup-grup gitu ya. Oh, oke. Secara onsite. Iya, iya, iya. Jadi jadi Sis Brenda, dari yang saya alami, semodern apapun teknologi pengobatannya, se-experience apapun tim dokternya gitu, tetapi kesembuhan itu justru yang paling besar kontribusinya adalah dari pasien itu sendiri, yaitu kesadaran untuk menerima keadaan bahwa kita sakit, bahwa ketika kita sakit ini tentu ini adalah akibat dari perbuatan kita sendiri, gitu. Sehingga dengan demikian kita memiliki kesadaran dan mencari cara solusinya bagaimana mengalami kesembuhan, seperti itu. Iya, ini sis nih ada komentar nih dari Sis Ivana. Saya cuma sharing dan kasih semangat, tapi sis ini semangatnya luar biasa. Dan Brohar ini ketua yayasan kami nih sis. Kesadaran dipikir bahwa sadar, tepatnya ini kosakata dari Bro Reda. Ya, kesadaran itu ada. Jadi memang ini yang harus
tingkatkan sehingga kita lebih bisa memahami nih apa ini, dan kita kalau pikiran kita sehat, badan kita pun ikut sehat. Karena sis happy kan, dengan cinta kan sis happy. Wah sis, saya mau ajak sis Yeni ini meditasi retret di Bali bulan Juni sis sama saya sis. Wah, senang sekali. Saya pasti ikut nih. Itu bisa intensif 10 hari sis. Jadi betul-betul sis Yeni itu mengalami ketenangan, kedamaian, dan jauh lebih baik nanti hasilnya. Betul, betul sis Brenda. Saya bahkan berkontemplasi, merenung gitu. Kalau lagi sendiri gitu saya merenung. Kalau saya diberi pilihan seandainya, apakah saya memilih keadaan saya sebelum sakit atau sesudah mengalami sakit dan mengalami pencerahan. Saya memilih keadaan saya sekarang. Karena ini adalah satu keadaan yang luar biasa gitu. Ya, pembelajaran buat diri sendiri, buat orang-orang sekitar ya sis ya. Nah ini ada komentar dari si Sumi. Si Sumi ini salah satu asmen kami. Luar biasa Sis Yeni. Iya memang Sis Yeni ini luar biasa. Makanya saya minta sharing. Karena dengan Sis Yeni sharing ini bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Terutama para orang-orang yang terdiagnosa cancer. Saya juga tidak mau bilang penderita cancer, saya tidak mau. Karena iya benar, tidak boleh bilang begitu. Iya. Nah terus sis, itu gimana prosesnya sampai, kan sis Yeni dapat informasi itu kan Januari ya sis ya? Iya. Sekarang itu kan Agustus yang sis kirim ke saya, kansernya bersih. Nah itu berapa kali kemo, berapa set tuh sampai sis udah bersih, terus gimana prosesnya? Apakah setiap kemo sakit atau apakah bagaimana? Nah ini yang perlu sis sharing nih sis. Betul. Jadi sis Brenda, memang cancer itu seperti tadi saya bilang bahwa treatmentnya pengobatannya itu membutuhkan keberanian, semangat, ketangguhan yang luar biasa. Jadi cancer itu bukan tidak bisa sembuh, bisa, tapi tidak mudah. Gitu. Bisa tapi tidak mudah. Jadi memang harus ada semangat dan kesadaran yang luar biasa gitu. Ini prosesnya setelah surgery itu sendiri yang tadinya awalnya pada saat diagnosa dokter akan mengangkat salah satu bagian tubuh, tapi ternyata kemudian 3 yang dipotong. 3 yang dipotong. Tadinya 1, tahu-taunya jadi 3 tindakan. Kalau gitu dapat bonus 2 ya sis ya? Dapat bonus 2. Jadi kalau maaf ya sis, saya ini supaya apa namanya ringan gitu. Jadi bukan menertawakan keadaannya, tetapi kita membuat ini jadi light sehingga ya kalau sis happy kan badannya ikut sehat jadinya. Gitu. Jadi kalau Bro Reda sendiri bilang babat alas gitu. Kalau bahasa Jawa tuh hutannya habisin gitu. Bener. Kalau dokter sendiri bilang bahwa tim dokter sendiri ketika saya bilang dok gitu, kenapa misalnya pada saat sebelum 7 hari ya, kenapa saya belum bisa misalnya ke belakang apa? Loh ibu itu bukan dioperasi tapi dibongkar katanya. Jadi dibongkar. Karena radikal. Nah setelah surgery, jadi mungkin kalau bagi masyarakat awam gitu ya, yang tidak yang belum pernah menjumpai saudara atau terdiagnosa cancer teman misalnya, mungkin akan berpendapat biasanya ketika sudah dilakukan operasi besar, apalagi operasinya besar gitu, pasti ya sudah cukup. Tidak. Tapi kalau untuk penderita pasien cancer, setelah operasi itu baru langkah awal. Pengobatan yang lebih menyakitkan ada di depan. Wow. Nah itu baru langkah awal. Ibaratnya baru menyiapkan kanvas saja untuk dilukis. Setelah itu akan menjalani, kalau saya menjalani 28 kali radiasi. Saya menjalani 28 kali radiasi dan 5 kali kemoterapi. Dan 5 set, 5 kali atau 5 set? 5 set kemoterapi dan targeted terapi dan 28 kali radiasi. Nah,
itulah yang oleh pasien kanker selalu ditakutkan gitu, karena memang tindakannya itu memang dari segi metodenya menyakitkan ya. Jadi, maksudnya kemo itu menyakitkan, radiasi juga kita bisa bayangkan tubuh kita diradiasi seperti apa gitu. Karena biasanya kan kalau di fasilitas-fasilitas itu kan selalu dibilang hindari gitu, nggak boleh dimasuki karena nanti bahaya radiasi gitu kan. Nah, saya ketika akan memasuki ruang radiasinya tuh ya jadi apa? Saya mentertawakan itu gitu, maksudnya ironis juga gitu. Di depan pintunya tuh ada tanda bahaya radiasi gitu. Tapi saya masuk ke dalam untuk diradiasi. Iya, nih Bro Reda komentar. Karma buruk berbuah dan tentunya tinggal menikmati buah karma baiknya. Congrats ya Sis Yeni. Jadi seperti itu Sis Brenda, apa namanya, diperingatkan bahaya radiasi, tapi kita harus tapi masuk sebanyak 28 kali gitu. Dan terus gimana tuh Sis efeknya? Apakah mual, apakah apa gitu Sis? Karena yang saya dengar kan mual gitu ya. Jadi kalau kemoterapi sendiri secara medis memang efeknya itu rambut rontok, kulit menghitam, bahkan rambut bisa sampai kotak ya habis, kulit menghitam, kemudian mual dan muntah yang pokoknya nggak bisa makan sama sekali, lidah kering, tenggorokan kering dan sakit. Jadi seperti itu. Jadi betul-betul memang biasanya tuh berat badan akan turun sampai sampai ya berpuluh-puluh kilo gitu ya. Nah kemudian kalau untuk radiasi sendiri, radiasi lebih dahsyat. Radiasi itu efek panasnya itu kalau misalnya di pusat-pusat kansernya di mana, misalnya ada pasien yang saat itu kanker lidah, nah itu ketika diradiasi itu sampai berlubang, sampai bolong gitu. Iya. Lehernya bolong. Iya, di bagian ini ya. Nah, begitu juga misal saya di bagian perut ya. Saya di bagian perut itu juga bisa luka ya sebetulnya. Nah itulah Sis Brenda, saya menceritakan ajaibnya tadi meditasi. Ketika setiap kali saya menjalani itu, saya meditasi dan saya betul-betul saya tidak merasakan apapun. Saya tidak merasakan apapun. Saya tidak merasakan sakit, tidak mual, tidak rontok, tidak apapun. Jadi itu. Justru pada saat kemoterapi saya biasanya saya makan buah gitu, atau makan oatmeal seperti itu. Yang sebetulnya orang biasanya nggak bisa. Iya. Wah, luar biasa loh Sis. Jadi kalau saya ditanya saya sembuh karena salah satunya ya karena meditasi gitu. Saya harus bilang itu karena memang seperti itu kenyataannya. Dan kalau ditanya enggak. Tapi Sis ada alternatif lain nggak Sis? Pengobatan alternatif? Enggak, saya hanya menjalani pengobatan dokter secara medis saja dan meditasi. Ya itu. Wow. Porsi terbesarnya meditasi ya. Gitu karena saya lakukan sepanjang. Ini komentar lagi nih dari Bro H. Efeknya jadi semakin kinclong dan cantik. Betul. Oh, terima kasih. Betul banget. Ini benar-benar amazing, luar biasa ya Sis. Karena saya pernah melihat beberapa teman itu kurus sampai kisut gitu, dari badannya besar, sudah kemo, sudah apa, itu sampai wah kasihan melihatnya. Tetapi kalau saya melihat Sis Yeni itu seneng gitu karena Sis tuh happy gitu ya, benar-benar bisa menerima ini dengan baik dan bahkan akhirnya jadi sembuh. Betul. Nah ini sembuhnya kapan nih Sis terakhir dapat? Ya. Jadi kemarin jadi dari semenjak terdiagnosa, terus di surgery, kemo, radiasi, targeted terapi semua, sampai dengan sembuh lebih kurang tuh 4 bulan, berapa belas hari gitu ya, 5 bulan lah mungkin. Itu kemarin di situ dinyatakan bahwa tidak ditemukan sel tumor ganas. Nah, jadi seperti itu, bahwa sudah clean.
Kemudian saya lakukan PET scan. PET scan itu untuk melihat secara keseluruhan lebih detail lagi, gitu kan. Setelah PET scan juga tidak ditemukan metastasis. Metastasis adalah penyebaran. Metastasis tidak ditemukan, pokoknya semua tidak ditemukan. Gitu. Jadi dari tiga metode yang digunakan tadi dengan teknologi yang sangat akurat lah, itu tidak ditemukan metastasis, penyebaran ataupun sel. Nah, itu luar biasa. Wah, ikut bahagia loh sis saya sis. Waktu sis informasi ke saya tuh hasilnya, aduh rasanya tuh bahagia bukan main. Karena tahu ya, orang yang mengalami cancer itu kan ngeri ya. Kadang-kadang kita yang awam nih sis. Saya tidak tahu seberapa ganasnya itu, tapi saya tahu itu ganas. Tapi kalau bisa sembuh, aduh rasanya seneng, bahagia tuh yang gak bisa kayak ada obatnya gitu loh sis. Itu luar biasa. Ini ada komentar dari Sis Yuni. Sis Yuni adalah salah satu admin kami. Turut berbahagia pengalaman yang luar biasa dengan hasil yang menakjubkan. Betul banget. Ada komentar dari Widya Oktarina. Ibu Yeni selalu happy dan ceria. Oh, ini mungkin teman-temannya Sis Yeni nih di kantor ya. Nah, ada komentar lagi dari Ovi Nadine Zaka. Semangat Ibu Yeni, sehat selalu. Aduh, luar biasa benar-benar. Ini yang jarang sekali dialami. Wajahnya segar, tidak seperti penderita kanker. Efek luar biasa ketika pikiran selalu seimbang. Ikut berbahagia Sis Yeni. Iya, bener Wak. Ya itu yang tadi saya bilang Sis yang. Saya tuh ketemu Sis Yeni pertama kali. Hah? Ini Sis Yeni? Kayaknya saya nggak percaya gitu loh sis. Bayangan saya tuh ya sis, orang yang udah kena kemo, kena radiasi tuh kusut, kurus, hitam, wajahnya botak gitu kan, karena rontok gitu kan. Ini kok seger, rambutnya banyak, cantik gitu. Wah saya jadi takjub. Jadi yang luar biasa tuh meditasinya sis Brenda. Tapi kalau sis tidak jalankan, meditasi itu ada cuma teori jadinya. Ya, cuma teknik. Tapi kalau kita tidak jalankan itu tidak bekerja. Tapi sis Yeni ini rajin. Dengan sis Yeni rajin, tekun, maka hasilnya pun ada. Betul. Wah. Ini barusan tadi sebelum kita mulai, sis Yeni cerita nih sama saya, sis Brand, saya PP nih dari Banten pulang ke rumah di daerah Jakarta Timur ya sis ya. Jakarta Timur apa Jakarta Utara? Utara ya. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Nah itu kan jauh tuh, PP gitu. Aduh luar biasa masih kuat. Tapi nggak driving sendiri kan sis? Nggak. Oke. Nah selama di perjalanan itu juga sis bisa meditasi tuh sis. Oh jadi saya tambahkan lagi sis Brenda. Yang meditasi itu luar biasa menyembuhkan. Dan satu lagi fokus tadi tuh fokus kesadaran pikiran. Nah itu Bro Reda yang ajarkan saya gitu untuk ketika mengalami hal-hal yang rumit, masalah yang berat, fokus pada apa yang sedang dikerjakan. Nah, begitu juga saat saya sakit, itu Bro Reda tuh memberi saya pekerjaan-pekerjaan yang membuat saya fokus, dan pekerjaan itu adalah pekerjaan untuk kemanusiaan. Nah, pekerjaan nah ini yang saya mau di sini cerita kemarin. Saya udah dapat bocorannya dari Bro Reda, tapi saya pengen Sis Yeni sendiri yang cerita. Sebentar Sis, ini ada komentar dari RM Zulkifli. Terima kasih Sis Yeni yang sudah berbagi kebaikan. Betul banget. Fatur Erwan, Bu Yeni sehat dan ceria selalu. Nah saya mau tahu nih, saya udah Sis Yeni cerita dong pengalaman Sis Yeni ini dikasih tugas nih sama Bro Reda tuh apa? Sebentar, adalah pertanyaan nih Sis, bentar Sis. Dari Sis Yerli Wongso, kalau boleh tahu udah berapa lama Sis Yeni melakukan meditasi twin? Nah, saya melakukan meditasi twin ya semenjak saya bertemu Sis Cindy, Sis Brenda, Sis Ivana. Itu berarti pada saat saya kemoterapi itu, betul. Itu bulan Mei baru ya artinya ya sis baru 3 bulan kira-kira kalau yang sebelumnya saya meditasi apa yang di sharing oleh Bro Reda
Dan kemudian saya secara otodidak mencari dan mencari. Jadi jadi udah terjawab nih Sis Yerlini ya. Jadi baru 3 bulan aja hasilnya udah luar kelihatan. biasa. Dan itu bukan sekedar saya yang mengalami ya Sis Brenda, tapi tim dokter sendiri, tim dokter yang kepakarannya beliau itu cukup senior, itu ada 7 orang. Beliau mengatakan bahwa ya ibu sembuhnya karena meditasi. Ini adalah satu metode pengobatan yang luar biasa gitu, dan beliau mendiskusikan itu gitu untuk menjadi alternatif pengobatan yang nantinya bisa digunakan. Jadi seperti itu. Jadi secara medis sendiri itu terbukti gitu. Sis Yeni, kepengen nggak meditasi retretnya itu bulan Desember? Kepengen saya. Saya kasih deh buat Sis Yeni. Ikut, karena saya kepengen Sis Yeni bisa berbagi nanti kepada yang lain. Karena kalau Sis Yeni bisa duduk lama, hasilnya nanti bagus, Sis Yeni punya kesempatan untuk mengajarkan. Jadi saya nanti secara personal akan masukkan Sis Yeni ke dalam retret Desember. Tanggal 17 sampai 27 Desember Sis Yeni luangkan waktu, ambil cuti dari sekarang. Ya, terima kasih Sis Brenda, luar biasa. Padahal saya juga selalu satu lagi, Bro Reda itu gini ya Sis Brenda, kenapa saya banyak menyebut Bro Reda, karena memang beliau guru saya gitu. Jadi saya pasti benar. Iya, jadi beliau itu mengajarkan saya the power of mind, kekuatan pikiran. Jadi kan tadi Sis Brenda kasih saya kesempatan untuk Desember. Sebelumnya saya sudah memikirkan bahwa saya itu pengen sekali retret di bulan Desember. Astaga, tuh kan alam semesta mengizinkan. Dan itu selalu saya pikirkan. Saya jadi berindu, Sis. Saya nggak tahu loh Sis Yeni itu pengen retret. Saya sumpah saya nggak tahu. Sis Yeni nggak bilang sama saya, cuman baru di sini aja nih. Nah ini dari Bro Hartono bilang, mestinya hasil meditasi Twin juga dirasakan oleh lingkungan kantor dan keluarga. Benar nggak nih Sis? Betul, sangat betul Pak Hartono. Jadi ketika saya kemudian mulai berkantor, kalau yang kantor ya, itu staf teman-teman melihat satu perubahan yang luar biasa pada diri saya. Luar biasa, menjadi menurut mereka seperti magnet. Maksudnya ketika berada itu merasa damai, merasa ayomi. Dan kemudian saya banyak sharing pada akhirnya Sis Brenda. Saya seperti pada akhirnya misalkan teman gitu, banyak sekali yang konseling gitu ke saya. Nah, itu sehari bisa beberapa. Dan luar biasanya mereka itu dengan berbagai latar belakang agama tentunya ya, gitu. Karena kan meditasi tidak mendefinisikan agama ya, tidak mendefinisikan. Betul banget. Makanya kita open buat semua orang, siapapun yang mau belajar meditasi. Nah, mereka itu dengan sukarela minta diajari meditasi, gitu loh. Minta diajari. Saya ajarkan dan betul-betul dipraktekkan. Dan saya menyaksikan sendiri, gitu kan. Saya tahu masing-masing karakternya itu mengalami perubahan yang luar biasa juga, menjadi lebih baik. Luar biasa. Konflik yang tadinya terjadi mulai tereduksi menjadi lebih damai. Terus ikut sama-sama melakukan kebaikan. Nah ini yang Bro Reda minta Sis. Tadi yang belum cerita nih proyek apa nih, tapi tunggu Bro Reda minta Sis Yeni jelaskan juga pengaruh dari melepas hewan-hewan yang terkurung dan menderita ke alam bebas. Ayo, saya melihat nih Sis Yeni memberikan saya foto, kemudian video lagi melepas makhluk. Ayo Sis Yeni cerita. Betul, ya. Function ya, Sis Brenda. Iya. Jadi yang mengencourage saya untuk melakukan itu juga Bro Reda. Kemudian selain Sis Brenda, Bro Reda, ternyata itu luar biasa manfaat melakukan function. Seperti saya melepas ikan, biasanya ikan lele ya, Brenda itu karena ikan lele itu kan menyedot kotoran, jadi juga kurang sakit. Selain daripada itu filosofisnya kan melepaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Betul banget.
burung, dan kura-kura. Malam Henry. Nah, ini yang luar biasanya ya, Sis. Pada saat saya mengajak beberapa teman-teman dan mereka semua antusias gitu, untuk ikut. Bahkan yang nggak saya ajak, yang iya, rame-rame tuh saya lihat videonya. Itu satu tim kah? Iya, satu tim. Yang nggak saya ajak tuh minta ikut. Terus akhirnya saya tanyakan ke pedagang burung ini, burung ditangkap di mana ini? Saya bilang, oh dijerat di sini. Oke. Terus sebetulnya mereka ini habitatnya seperti apa sih yang paling ideal buat mereka? Saya tanya tuh ke tukang burung. Oh, mereka sukanya di sini. Diterangkan tuh keadaan kondisi alamnya itu. Akhirnya saya berupaya mencari kondisi alam yang sesuai habitat burung dan ikan tadi. Dan saya menemukan itu yang terbaik. Saya menemukan luar biasanya. Saya menemukan ternyata ada di Sungai Cibanten ya. Nah, ternyata yang saya temukan itu adalah sungai itu sendiri merupakan sungai Adaptus purba yang memang untuk habitat hewan-hewan itu, dan di situ juga ada masyarakat yang tinggal di situ. Dan mereka melakukan itu, mereka merasa senang itu, dan akhirnya juga ikut bersama-sama gitu, mengundang saya untuk sharing. Akhirnya saya juga kami bersama-sama memberikan bantuan ke masyarakat di situ, dan mereka sangat akhirnya dekat kantor sih. Iya, betul. Nah, ini yang belum Sis Yani cerita nih, proyek yang diberikan oleh Bro Reda sebagai kepala nih. Tadinya kan Bro Reda sekarang udah di Jakarta. Tadinya kan Bro Reda kan di Bandung. Proyek apa nih yang kemanusiaan yang luar biasa yang sedang dilakukan? Apa sharing Sis? Ya, itu salah satu proyek yang mendorong saya segera sembuh, itu proyeknya. Jadi memang the power of mind ya Sis, kekuatan pikiran, bahwa kekuatan pikiran kita yang positif, melakukan dhamma, berbuat untuk kebaikan, itu pasti akan muncul. Nah, pada saat jadi awalnya itu waktu itu di Kejaksaan Banten, Bro Reda sebagai pimpinan ingin memberikan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat sekitar. Memang di lokasi layanan kesehatan terdekat itu jaraknya lumayan jauh gitu. Sementara lalu lintas di cukup beresiko. Ya, kita mendirikan klinik Pratama, klinik memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat itu gratis, hanya cukup menunjukkan KTP. Nah, dari yang tidak kalau begitu dokternya dibayarnya gimana? Kalau gratis. Nah, dokternya kita mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga bayarnya tetap digaji dari pemerintah. Luar biasa. Luar biasa. Nah, setelah itu saya diskusi lagi dengan Bro Reda. Beliau memberikan satu pencerahan bagaimana kalau apa yang sudah kita lakukan ini dibuat dalam skala lebih besar lagi, memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat yang lebih banyak lagi. Tentu akan melepaskan manusia dari penderitaan, manusia yang sakit, yang beresiko mengalami kematian, tetapi dengan kesehatan yang kita lakukan menjadi pulih. Nah, itu tentu kalau bentuk besar kita harus membuat rumah sakit. Nah, pada saat itu beliau bertanya pada saya, bagaimana, ada tidak lahan? Nah, saya mulai mencari lahan. Nah, itulah luar biasanya Sis Brenda, karena memang ini niat baik, menemukan lahan yang cukup besar gitu di situ. Wow. Berapa? 10 hektar. Berapa hektar? 2 hektar. 10. Wow. Wah, luar biasa. Di mana Sis lokasinya? Lokasinya di Cilebu. Cilebu itu di Banten, di Serang. Tapi kalau secara geografis lebih dekat ke Jakarta sih, dekat Cikande. Jadi kalau dari Jakarta, dari tol Jakarta Merak,
itu mungkin sekitar 1 jam 1 jam setengah paling. Oh, iya, nggak jauh ya kalau gitu. Ya. Nah, proyek ini bagaimana? Sis Yeni yang mengontrol atau bagaimana nih? Nah, jadi secara teknis saya melakukan persiapan, berkonsolidasi dengan berbagai pihak gitu. Karena kan memang untuk jadi seperti ini juga ya sis, ketika kita akan melakukan kegiatan yang nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat juga, saya diajarkan oleh Bro Reda untuk apa namanya, merayu alam, membuat semuanya agar harmoni, seimbang, gitu. Betul, betul banget. Sehingga pada akhirnya itu didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kementerian, gitu. Itu luar biasa. Gitu. Jadi seperti itu. Wah. Jadi semua sinerginya bekerja sama dengan baik ya sis, karena tujuannya baik. Ya. Tujuannya baik. Terus itu sudah dimulai sejak kapan sis Yeni? Kalau sekarang pengerjaannya sudah pembebasan lahan, nanti mungkin rencananya pembebasan lahannya sudah selesai di tahun depan, bisa mulai. Oh, mulai dibangun di tahun depan. Ya, memang karena dia satu rumah sakit yang cukup besar, nggak mungkin dalam tingkat ya sistem, dan tidak mungkin maksudnya dikerjakan. Sis, apakah sis tidak melelahkankah setiap hari PP begitu jauh? Nggak ada perasaan seperti itu. Yang ada berapa jam dari kantor di Banten sana pulang ke rumah? 1,5 jam dalam kondisi normal, kalau macet 2 jam. One way itu ya sis ya? One way, ya. One way. Wow. Hebatnya ya. Speed sekali, bagus nih sis Yeni ini. Waktu di rumah sakit juga yang terpikirkan adalah, aduh bagaimana ya tanggung jawab untuk proses persiapan pembangunan rumah sakit supaya bisa cepat terwujud. Saya update laporan ke Bro Reda, sehingga akhirnya saya nggak berpikir tentang sakitnya, nggak pernah berpikir tentang sakitnya. Mantap betul. Iya, bagus. Sebentar sis, ini ada pertanyaan dari Bro Andritan. Malam sis Brenda, kalau pikiran sedang kacau sekali bagaimana untuk memulai meditasi? Kenapa pikiran bisa kacau? Karena kita melakukan sesuatu di masa lalu yang menyebabkan pikiran kita kacau. Jadi biasanya kita bantu dengan pemaafan. Kita maafkan dulu nih kesalahan kita, karena kan kita masuk manusia nih pasti banyak berbuat salah. Dulu, kalau belum mengerti kan pasti banyak salah. Memaafkan dulu, pemaafan, sehingga pikiran itu lama-lama tenang dan happy. Nah pada saat itu kita bisa mulai dengan cinta kasih. Nah ini butuh proses bro, jadi tidak mungkin dalam satu sesi pemaafan tuh bisa langsung tenang, tuh belum tentu. Jadi butuh proses, harus sabar. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Oh iya ya, saya pernah salah. Ya sudahlah, saya maafkan diri saya. Saya mau saran, Bro Andri ikut aja online retreat. Online retreat itu kita lakukan udah lama. Saya bimbing online retreat itu sejak 2012 sampai 2015. Setelah 2015 saya mengajar para asmen. Ini semua linknya udah saya masukkan di dalam komentar ini. Itu sekarang para asmen udah lancar mengajar. Jadi, nah ini yang saya kepengen nih sis Yeni, nanti kalau di Bali bisa ikut offline retreat sama-sama kami, sis bisa terkondisi duduk lama. Pada saat, Bro Har bilang sis Yeni jangan kelupaan ruang latihan meditasi di rumah sakit nih maksudnya ya Bro Har ya. bikin ruangan untuk ruang latihan meditasi sih di rumah sakit tuh nanti. Wellness ya. Oh ya, sis Brenda. Nah itu tadi kan Bro Hartono dan kelupaan ruang meditasi. Ya itu udah kepikir sih waktu diskusi sama dokter-dokter itu untuk bikin wellness, termasuk nanti di rumah sakit yang kalau jadi yang Bro Reda pimpin untuk bangun, kita juga akan mencoba seperti itu. Nah Bro Reda sendiri juga udah mengajak kita untuk
menyediakan ruang untuk meditasi untuk nanti siapa teman-teman kita gabung. Terus kemudian Sis Brenda, kalau tadi kan ada pertanyaan tentang meditasi pemaafan. Nah, kalau saya sih share-nya kan berdasarkan pengalaman ya, Sis Brenda. Nah, pada saat saya didiagnosa cancer, itu saya juga diskusi dengan Ibu Swastri Renda Matovani, istrinya Bro Reda. Ibu, saya berdiskusi dengan Ibu pada waktu itu. Ibu juga menyarankan saya untuk melakukan pemaafan. Nah, ternyata hal itu saya lakukan, kemudian hal itu juga sejalan dengan apa yang di-sharing oleh Sis Ivana dan Sis Brenda. Saya belajar dari Twin. Nah, itu memang efeknya luar biasa. Itu seperti mengangkat mengangkat seluruh kotoran, seluruh beban, itu seluruhnya terangkat, sehingga pada saat menjalani pengobatan ini seperti kanvas baru yang bersih, atau seperti tanah yang gembur yang ditaburin benih itu langsung tumbuh bagus gitu, karena subur. Iya, seperti itu. Mantul. Nah, ini ada komentar nih dari Bro Fortejo. Nah, Bro Fortejo ini adalah sebenarnya salah satu twinner juga. Beliau juga ikut meditasi, dan 2 minggu yang lalu Bro bersharing sama istrinya. Nah, ini Sisi ini dari tadi senyum ceria, sehat terus, bahagia banget melihatnya. Betul, Bro. Betul banget. Oke, Bro Har. Yeah. Betul. Jadi bikin ruang meditasi nanti di rumah sakit. Wah, amazing, luar biasa benar-benar apa perjalanan Sisi ini. Jadi sedikit lagi Sis tentang meditasi pemaafan itu kan mendongkel ya, kekotoran batin kita keluar semua tuh Sis. Dan harus kita maafkan tuh satu persatu apapun yang pernah kita lakukan. Sampai kemana itu keluar nggak Sis dari waktu TK, waktu kecil itu keluar nggak Sis? Saya keluar loh Sis. Kalau saya keluar semua Sis. Dan memang banyak dan panjang sekali. Iya. Betul, semuanya kalau kita maafkan, kita jadi bisa plong. Karena itu tersimpan, terekam di dalam subconscious kita. Yang bawah sadar, kalau orang bilang bawah sadar, tapi saya tidak mau bilang bawah sadar, itu semua keluar dari subconscious kita, itu bagian dari kesadaran kita yang menyimpan memori-memori lama-lama yang udah nggak penting sebenarnya. Sampah itu terekam Sis. Kalau kita tidak kikis dengan 6R, dengan memaafkan, maka kita tidak bisa membuang tuh sampah-sampah itu. Makanya 6R dan pemaafan ini betul-betul ini obat. Kunci dalam meditasi kami. Luar biasa. Oh, ini ada komentar lagi dari Bro Seho yang merupakan salah satu meditator kita nih kemarin bulan Juni. Untuk rumah sakitnya kalau memungkinkan disediakan ruang terbuka untuk meditasi jalan. Meditasi jalan juga sangat membantu penyembuhan penyakit. Bener banget, Bro. Oh, inputnya bagus-bagus di Sisi ini, tinggal nanti diimplementasi. Nanti kalau udah jadi saya kepengen berkunjung ke sana. Mudah-mudahan ada waktu dan ada kesempatan dan ada umur. Ya, mohon doanya. Pasti Sisi doakan. Aduh, kalau ngobrol lagi seru begini nggak terasa Sisi ini kita sudah hampir di ujung acara. Saya mau minta Sisi ini kesan dan pesan apa untuk yang mendengar? Kesan dan pesannya ya, kesan dan pesannya bahwa ketika kita menghadapi hal-hal berat, kan yang pernah saya alami adalah hal yang berat ya bagi sebagian besar orang. Didiagnosa cancer itu tidak mudah, mungkin ada yang tidak mudah menerima. Nah, kita ketika mengalami hal yang berat, cobalah kita untuk memiliki kesadaran bisa menerima. Kesadaran untuk menerima itu. Kemudian jadi tidak boleh tolak ya Sis ya. Semakin menolak dia semakin menyerang. Ya, betul banget. Jadi juga harus kita terima, kita sadari sebagai bagian. Kalau saya sih sebagai bagian dari karma buruk saya ya. Itu bagian dari itu, sehingga akhirnya saya nggak blaming others, tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan. Excellent. Betul, nggak boleh. Ya. Kemudian kembali, tetapi
ketika saya menyadari dan menerima itu pun tidak mematikan semangat saya untuk mencari solusi. Nah, solusinya pun ya harus kita lakukan dengan fokus dan kesadaran, yaitu meditasi. Kalau ya, ya, betul. Ya, ini luar biasa ya, karena belum pernah. Saat kita punya beberapa teman yang kena cancer dan akhirnya lewat, walaupun sudah berlatih meditasi, tetapi ya karena tidak seperti apa yang Sis Yeni alami. Dan ini benar-benar kasus unik yang kalau kita bilang miracle ya Sis ya, keajaiban betul-betul ya. Sis Yeni yang mengalami, tapi kalau saya yang cerita mungkin sama orang gak ada yang percaya karena Sis Brand tidak mengalami. Tapi kalau Sis Yeni mengalami dan Sis Yeni yang cerita dan orang melihat bagaimana wajah Sis yang happy, ceria, itu betul-betul positif energi gitu loh Sis. Dan ini membawa ke dalam kesadaran batin, kesadaran badan, ini yang menyebabkan kesembuhan itu terjadi. Luar biasa. Karena juga Sis Brenda, tim dokter sendiri mengakui gitu, dan saya mengalami momen di mana tim dokter itu yang terdiri dari dokter-dokter dengan kepakaran, profesor, dokter, mereka semua itu berdiri mematung gitu, mematung tim itu sampai mereka tuh ulang-ulang pertanyaannya, Bu Yeni, yang dirasakan apa? Yang bagian ini benar nggak sakit? Enggak dok, yang bagian ini udah bisa, iya dok, itu bener ini belum. Maka saya bilang, masa saya bohong, saya harus bilang sakit atau enggak, atau ini bisa berfungsi atau enggak, maksud untuk apa gitu kan. Oh ini gitu, jadi bener-bener nih ya gitu. Jadi mereka juga ya ampun gitu ya, itu saya terus bilang gitu bahwa ini karena meditasi gitu, dan ya akhirnya ya beliau diskusi memang luar biasa meditasi gitu. Wow. Amazing, betul-betul luar biasa. Ya semoga saja dengan kasusnya Sis Yeni yang bisa punya positive thinking, yang bisa sembuh, itu bisa menjadikan inspirasi kepada orang-orang yang sakit, tidak hanya cancer, tapi mungkin sakit penyakit lainnya. Karena kalau kita mengasihani diri sendiri nih, kalau kita lagi sakit, maka makin sakit. Betul. Badan kita boleh sakit, tetapi pikiran tidak boleh sakit. Itu yang sering saya bilang. Pada saat saya mengalami sakit pun begitu. Betul. Nah itu statement itu juga dari Bro Reda, bahwa pada saat saya sakit, beliau bilang, Yeni itu badannya sakit, tapi pikirannya tidak sakit. Pada saat saya mengalami sakit yang sama satu lagi, Brenda, kalau untuk cancer, mungkin kalau biar nggak ngeri gitu ya kali ya, kalau perkembangan terakhir sih, kalau di Amerika gitu atau di negara-negara luar, bahwa mereka sudah menggolongkannya cancer ini ke bagian inflamasi, cancer dan infeksi. Jadi kesannya nggak begitu mengerikan gitu, sehingga mind itu kan menjadi lebih positif ya. Oh, inflamasi gitu, peradangan. Iya. Dan betul sih, memang itu inflame kan ya, ada bagian-bagian yang tumor yang inflame. Ya. Setuju. Sis Yeni, pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi. Itu Sis Yeni berobat di Jakarta kah atau ke luar negeri? Ya, mungkin pada kita kadang-kadang biasanya suka underestimate ya Sis Brenda ya, gitu. Pada waktu pertama kan saya sempat bingung. Ini lagi pandemi. Jadi sementara dokter-dokter yang bagus ada di luar. Nah, saya sempat telekonsultasi gitu kan. Tapi kemudian saya pikirkan bahwa pengobatan ini panjang. Akhirnya pengobatan ini saya lakukan di Indo ya, di Jakarta gitu. Dan itu ternyata yang terbaik justru. Itu luar biasa. Dokter-dokter kita nggak kalah, karena ternyata beliau-beliau itu juga menjadi konsultan di Singapura, di Malaysia gitu. Jadi, nah ini benar sih, yang nanti amit-amit jangan sampai terkena cancer. Tapi misalnya ada diagnosa cancer, nggak usah keluar negeri lah. Ya Sis ya, dokter kita di sini bisa menanganinya. Jadi kita menghargai ya ini. Sangat mumpuni dalam hal ini, dengan treatment, dengan positive thinking, dengan meditasi, itu semuanya bisa memungkinkan untuk sembuh. Terima kasih banyak ya Sis Yeni untuk sharing yang luar biasa, memberikan inspirasi
baik kepada yang mendengar langsung maupun yang nanti mendengarkan secara rekamannya. Dan saya betul-betul merasakan bersyukur bisa mengajak Sis Yeni berbagi malam ini. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak Sis Yeni dan semuanya. Selamat malam. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa Senin depan di setiap Senin jam 7 malam dengan narasumber yang berbeda yang tentunya punya pengalaman yang luar biasa untuk dibagikan. Thank you Sis Yeni. Selamat istirahat.